Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rukmini dari SMP Negeri 2 Teluk Jambe Timur. Saya akan membagikan aksi nyata saya dengan topik menyebar pemahaman merdeka belajar. Tujuan merdeka belajar. Ada 3 tujuan merdeka belajar yang akan saya sampaikan di sini. Yang pertama yaitu pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemahaman Ki Hajar Dewantara. Kemudian tujuan yang kedua yaitu penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Dan yang ketiga adalah pemahaman untuk memfasilitasi murid agar sesuai dengan kodratnya. Ada 5 modul yang akan dipelajari dalam Merdeka Belajar. Yang pertama, mengenali dan memahami diri dan perannya sebagai pendidik. Modul kedua yaitu mendidik dan mengajar. Modul ketiga yaitu mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Dan modul keempat yaitu mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Yang terakhir, modul kelima yaitu pendidik yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Modul pertama yaitu mengenali dan memahami diri dan perannya sebagai pendidik. Pertama, pendidik itu harus mampu mengenali karakter dan kebutuhan murid. Pendidik juga perlu belajar untuk terus belajar agar bisa menghantarkan murid-murid untuk berdaya dan menjadi manusia merdeka. Pendidik juga berperan dalam mengembangkan murid yang relevan dengan konteks zamannya. Pendidik juga harus menjadi manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak bergantung pada orang lain. Pendidik itu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Modul berikutnya adalah mendidik dan mengajar. Pengajaran adalah suatu cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup anak-anak secara lahir maupun batin. Maka, pengajaran adalah salah satu bagian dari pendidikan. Sama halnya dengan mengajar, yang merupakan salah satu bagian dari mendidik. Mendidik anak itu sama dengan mendidik masyarakat, karena anak bagian dari masyarakat. Mendidik anak berarti mempersiapkan masa depan anak untuk berkehidupan lebih baik. Demikian pula dengan mendidik masyarakat berarti mendidik bangsa. Mendidik dan mengajar itu sebaiknya menggunakan sistem Among yang diajarkan Ki Hajar Dewantara dengan slogannya Ingarsa Sung Tulodo, yang artinya guru menjadi contoh yang baik atau teladan. Ing Madya Mangun Karsa, guru memberi semangat kepada murid. Tut Uri Handayani, yang artinya guru memberikan dorongan. Modul ketiga yaitu mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Kodrat murid terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu kodrat keadaan. Guru perlu mengantisipasi dan membaca arah perubahan karena pendidikan bergerak dinamis, menyesuaikan keadaan yang bergerak sangat cepat. Kedua, kodrat alam. Kemampuan anak dalam menerima pelajaran di kelas juga berbeda. Maka dalam praktek pembelajaran di kelas, pendidik dapat menggunakan strategi atau metode pembelajaran yang mengakomodir gaya belajar masing-masing anak. Yang ketiga adalah kodrat zaman. Guru harus memberi bekal keterampilan kepada siswa sesuai zamannya agar mereka bisa hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri. Dalam mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh, kita mengenal asas trikon. Ada 3 asas trikon, yaitu yang pertama, asas kontinu. Pengembangan yang secara berkesinambungan dilakukan terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Yang kedua, asas konvergen.
mengembangkan budaya sendiri, budaya Indonesia yang dapat dipadukan dengan budaya asing tanpa mengorbankan nilai bangsa, tetapi sebaliknya dapat mengangkat martabat bangsa. Asas ketiga yaitu kosentris, yaitu menyatukan kebudayaan nasional dengan kebudayaan dunia atau global, namun tetap harus berpegang teguh pada ciri khas kepribadian bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Modul berikutnya adalah mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Kecerdasan budi pekerti dimaknai sebagai perpaduan antara cipta dan rasa, sehingga dapat menghasilkan karya. Kecerdasan berpikir peserta didik yang dapat mengembangkan budi pekerti yang tidak hanya dibentuk di sekolah tetapi di dalam keluarga dan lingkungan masyarakat. Kita mengenal teori konvergensi. Ada dua teori utama dalam teori konvergensi, yaitu teori tabula rasa dan teori negatif. Teori tabula rasa yaitu kodrat anak diibaratkan kertas kosong yang dapat diisi dan ditulis oleh pendidik dengan pengetahuan dan wawasan yang diinginkan pendidik. Dan yang kedua adalah teori negatif, di mana kodrat anak ibarat kertas yang sudah terisi penuh dengan berbagai macam coretan dan tulisan. Modul kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Fungsi pendidikan adalah untuk mengantarkan murid agar siap hidup dan memberikan kepercayaan kepada murid bahwa di masa depan mereka akan mampu mengisi zamannya demi mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Fungsi pendidikan akan berjalan sesuai dengan cita-cita Ki Hajar Dewantara jika guru memahami hal-hal berikut. Yang pertama, bahwa setiap murid mempunyai kodrat kekuatan atau potensi yang berbeda. Yang kedua, pendidikan hanyalah sebagai tuntunan. Yang ketiga, mendidik adalah menuntun murid untuk selamat dan bahagia. Yang keempat, pendidik tidak dapat berkehendak atas kodrat kekuatan dan potensi murid, tetapi pendidik dapat memberikan daya dan upaya maksimal untuk mengembangkan akal budi pekerti murid. Pendidik membantu mengantarkan murid untuk merdeka atas dirinya sendiri, untuk kehidupan dan penghidupannya, memelihara dan menjaga bangsa dan alamnya. Demikian aksi nyata yang saya buat dalam topik menyebar pemahaman merdeka belajar. Semoga bisa bermanfaat dan bisa dipahami. Terima kasih atas semua partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera selalu buat kita semuanya. Terima kasih.